Halo, salam pendengar. Semoga konten kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Sekarang kita akan membawakan buku berjudul Isaac Newton yang ditulis oleh James Gleick. Isaac Newton lahir pada tanggal 25 Desember 1642 di Woolsthorpe, Lincolnshire, Inggris. Ayahnya meninggal sebelum ia lahir dan ibunya menikah lagi, meninggalkannya dalam asuhan neneknya. Masa kecilnya sulit, namun ia menunjukkan bakat intelektual yang luar biasa sejak dini. Newton bersekolah di King's School, Grantham, tempat ia pertama kali mempelajari bahasa Latin dan dasar-dasar matematika. Saat itu ia dikenal sebagai anak yang pendiam dan pemalu, tetapi dengan rasa ingin tahu yang besar terhadap dunia alam di sekitarnya. Pada tahun 1661, yang berarti saat itu Isaac Newton berumur 19 tahun, Newton memasuki Trinity College, Cambridge. Di sana ia mempelajari karya-karya para filsuf besar seperti Aristoteles, Descartes, dan Galileo. Ia juga mulai merumuskan ide-ide awal yang kelak akan mengubah dunia sains. Ketika wabah besar melanda Inggris pada tahun 1665, Newton terpaksa meninggalkan Cambridge dan kembali ke rumahnya di Woolsthorpe. Selama masa isolasi ini, ia mengembangkan teori tentang kalkulus, optik, dan gravitasi, sebuah periode yang dikenal sebagai Annus Mirabilis atau tahun ajaib. Di Woolsthorpe, Newton mengembangkan kalkulus, cabang matematika baru yang memungkinkan pengukuran perubahan yang terus-menerus. Meskipun kontroversi hak cipta muncul antara dirinya dan Gottfried Leibniz, Newton dianggap sebagai salah satu pendiri kalkulus. Newton melakukan eksperimen dengan prisma dan cahaya, menunjukkan bahwa cahaya putih terdiri dari spektrum warna. Karyanya dalam optik ini membuka wawasan baru tentang sifat cahaya dan warna, sekaligus menjadi dasar bagi perkembangan fisika optik. Salah satu kisah terkenal dari Newton adalah saat ia melihat apel jatuh dari pohon dan mulai bertanya-tanya mengapa benda ini jatuh ke tanah. Pertanyaan ini mengarah pada teori gravitasi, di mana ia menyatakan bahwa semua benda di alam semesta saling tarik-menarik. Pada tahun 1687, Newton menerbitkan karyanya yang paling terkenal, yaitu Principia, di mana ia merumuskan 3 hukum gerak dan hukum gravitasi universal. Buku ini dianggap sebagai salah satu karya ilmiah paling berpengaruh sepanjang masa dan mendirikan dasar bagi mekanika klasik. Di dalam Principia, Newton memperkenalkan 3 hukum geraknya yang menjelaskan bagaimana benda bergerak dan berinteraksi. Ketiga hukum ini menjadi dasar fisika klasik yang digunakan selama berabad-abad dan masih relevan hingga saat ini. Teori gravitasi Newton menjelaskan orbit planet-planet dalam tata surya. Dengan menggunakan matematika, ia mampu membuktikan bahwa gravitasi yang mengatur pergerakan benda di bumi juga berlaku bagi planet-planet, sebuah konsep revolusioner saat itu. Newton mengalami konflik dengan ilmuwan Robert Hooke yang mengklaim bahwa Newton mencuri idenya tentang gravitasi. Newton seringkali terlibat dalam perselisihan dengan ilmuwan lain, terutama karena sifatnya yang keras dan tidak suka dikritik. Newton menjadi anggota Royal Society, lembaga ilmiah terkemuka di Inggris pada tahun 1672. Pada akhirnya, ia menjadi presiden Royal Society dan memimpin organisasi tersebut dalam mendukung pengembangan sains. Selain sains, Newton sangat tertarik pada alkimia dan teologi.
Ia menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari teks-teks kuno dan mencoba menemukan batu filsuf. Meskipun banyak karyanya di bidang ini disembunyikan hingga ia meninggal. Newton memiliki pandangan agama yang unik dan menyimpang dari ajaran gereja saat itu. Ia menolak doktrin Trinitas dan menulis banyak esai yang menguraikan pandangan teologinya. Namun ia merahasiakan pandangan ini untuk menghindari konflik. Pada tahun 1696, Newton menjadi Warden of the Royal Mint dan kemudian Master of the Mint, di mana ia bertanggung jawab atas mata uang Inggris. Ia membantu memperbaiki standar mata uang dan menindak para pemalsu uang. Newton sangat memainkan peran penting dalam stabilisasi sistem keuangan Inggris. Ia memberlakukan reformasi dalam pencetakan koin yang mencegah pemalsuan dan memperkenalkan standar baru dalam keuangan. Newton tidak pernah menikah dan dikenal sebagai sosok yang sangat tertutup dalam kehidupan pribadi. Banyak yang berspekulasi tentang sifatnya yang cenderung penyendiri, tetapi sedikit informasinya diketahui tentang kehidupan pribadinya. Penemuan Newton berdampak besar pada sains dan menjadi dasar bagi generasi ilmuwan berikutnya. Termasuk Einstein, kontribusinya dalam fisika dan matematika membuka jalan bagi perkembangan teori ilmiah selama berabad-abad. Isaac Newton meninggal pada tahun 20 Maret 1727. Ia dimakamkan dengan kehormatan di Westminster Abbey. Sebagai pengakuan atas kontribusinya dalam ilmu pengetahuan, Newton diingat sebagai salah satu ilmuwan paling brilian sepanjang masa. Warisan Newton dalam bidang sains abadi. Karya-karyanya dalam gravitasi, optik, dan matematika masih diajarkan hingga saat ini dan menjadi ilmu pengetahuan modern. Kejeniusan dan dedikasinya tetap menjadi inspirasi bagi ilmuwan di seluruh dunia tentunya. Buku Isaac Newton karya James Clerk dan biografi lainnya tentang Newton memberikan gambaran yang mendalam tentang bagaimana ilmuwan ini mengatasi tantangan dan mengubah pemahaman kita tentang alam semesta. Melalui dedikasi dan pikirannya yang visioner, Newton meninggalkan jejak abadi di dunia sains. Terima kasih. Semoga kita punya keturunan sepintar Isaac Newton. Sampai jumpa, semoga sehat semua. Terima kasih telah menonton channel ini. Sampai jumpa.